Dan kecerdasan itu bukan dari sekolah, menurut saya. Kecerdasan bukan dari sekolah. Dan ini sudah kita buktikan berkali-kali. Dan hari ini, sekarang kita buktikan lagi. Pak Bahlil, saya kira sekolahnya nggak terlalu terkenal, Pak Bahlil. Ya. Kalau dicari di Google, kampusnya udah nggak ada. Ya. Ya, dan itu sudah kita buktikan di mana-mana. Ya. Tidak menjamin sekolahnya di mana. Kecerdasan itu mungkin didapat dari jelas dari orang tua, dari memang bagaimanapun ya ajaran agama kita ya bahwa surga ada di telapak kaki ibu, saya kira itu benar. Jangan, dia bukan lawan kalian. Makanya presiden sekarang ini agak gagah. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya. Kadang-kadang mereka minta, kami perlu anggaran ini Pak. Berapa kau butuh? Saya butuh 5T. Saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Hah? Hah? Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja. Pergi ke Paris pakai duit pribadi. Cakep. Beli hewan kurban malah pakai APBN. Iya. Yeah. Jadi orang jangan ngadi-ngadi. Minta di komen keren. Padahal cemen. Iya. 50 negara dalam 1,5 tahun. Cakep. Penuh apa itu magnet di kulkasnya? Iya. Makin kesini malah makin. Hati-hati, ntar kena getahnya. Iya. Pergi ke Perancis suruh belajar bahasa Perancis. Cakep. Pergi ke Portugis suruh belajar bahasa Portugis. Iya. Pergi ke rumah Titi DJ disuruh belajar bahasa Kolbu. Pergi ke rumah Gufron suruh belajar syududu. Sok-sokan ngomong pakai bahasa Perancis. Masuk Alpa aja tulisan full malah didorong. Mencet bahasa Inggris di ATM aja buru-buru di cancel. Bonjour, liberté, égalité, SPPG, MBG, hidup cek away. Hit up and take as thinking. Pas dulu takutnya fufu fafa. Ternyata plot twistnya si Buna Buni. Ini film bukan sembarang film. Villain utamanya taunya bukan yang di poster. Cowok sejati nggak pernah print selfie-nya sendiri. Apalagi selfie imut bersama atasan. Apalagi di depan menara Apple. Sungguh membuat bulu kuduku berdiri. Kukira humble, nggak taunya couple. Prabowo Subianto tampaknya memang amat sangat menjadi bahan candaan dari masyarakat Konoha. Diparodikan dengan lucu ya. Karena dari sikap memang lucu guys. Dia terlalu melenceng ya dari narasi yang mungkin seharusnya udah susah payah dibuatin teks oleh staf kepresiden melenceng. Ini kan kadang-kadang membuat kita lucu gitu ya. Kadang-kadang bikin kita enak iya, marah iya gitu ya. Kalau ngomong kadang-kadang asal bunyi guys ya. Dan kemudian dari Prabowo Subianto malah justru tidak pernah mengoreksi guys ya. Dia beda-beda aja.
Dan boleh dibilang seperti yang kita ketahui bahwa Konoha itu presidennya itu asal ngomong. Dan kemudian para pejabatnya itu kalau ngomong ya asal jeplak. Wapresnya nggak bisa ngomong. Dan ini suatu yang melengkapi ya dari kelucuan Konoha, dan semoga saja sih nggak selalu seperti itu guys ya. Ada suatu perbaikan lah paling tidak. Dan seperti apa video selengkapnya, kita lanjut. Saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan. Siapa yang lapar, Pak? Hah? Yang lapar siapa, Pak? Anak-anak yang mana yang lapar, Pak? Lihat, Pak, selama 22 hari MBG libur, tidak ada satupun hari ini berita anak-anak yang kelaparan. Di mana, Pak? Gak ada. Ketika rakyat dan mahasiswa melakukan gerakan di jalan untuk menuntut supaya MBG ditutup, siapa yang takut, Pak? Yang takut para mitra-mitra MBG, yang takut para orang-orang yang memiliki dapur-dapur MBG, yang takut adalah vendor-vendor MBG, yang takut tutup MBG adalah karyawan-karyawan MBG karena gaji mereka 3 juta per bulan, sedangkan guru gajinya cuma 500, bahkan ada yang 50.000 per bulan. Mereka yang takut MBG tutup, Pak. Kalau siswa-siswa hari ini tidak ada yang kelaparan, Pak. Tidak ada yang kelaparan karena MBG tutup, Pak. Kemarin ada demo anak-anak SD di Batam, itu karena diarahkan, ditipu-tipu mereka, dibilang untuk pawai, rupanya sampai di jalan disuruh untuk demo MBG. Coba ditipu-tipu orang tuanya. Jadi janganlah, Pak, memoles seolah-olah MBG ini bahwa tanpa MBG anak-anak akan kelaparan. Jangan, Pak. Jadi sangat lebih baik, Pak, sangat lebih baik uang MBG itu diberikan kepada orang tuanya dalam bentuk uang. Dengan uang 15.000 per orang dikasih kepada orang tuanya, orang tua sudah bisa membelikan sayur yang bagus, makanan-makanan yang bergizi, belum lagi nanti untuk kebutuhan-kebutuhan lain sudah bisa itu, Pak, dikelompokkan itu. Bahkan kalau MBG tetap terlanjut, justru akan memiliki potensi meningkatkan jumlah angka keracunan, Pak. Nanti siapa yang tanggung jawab? Nggak ada. Nggak ada nanti satu pun nanti yang ditetapkan sebagai tersangka kalau ada keracunan MBG. Sampai sekarang tidak ada, Pak. Jadi tolonglah, Pak, pertimbangkan dulu ini, Pak, ya. Pejabat pikun baru 1 periode sudah melamun, janji dulu hilang berterbangan, tapi mau lanjut kekuasaan. Pejabat pikun omongannya makin ngalor ngidul, rakyat susah malah disindir, kalau dikritik langsung nyinyir. Prabowo Subianto membantah Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah. Prabowo menjelaskan membohongi rakyat dengan umbar janji politik. Uangnya dari mana gitu loh. Kita utang terus. Tiap hari utang kita berapa? 1 triliun tiap hari. Ya, jadi kalau saya omong ini, saya janji ini, janji itu, kan saya bohong kepada rakyat, ya. Serta bantuan gizi untuk ibu-ibu hamil. Mendirikan Panglima Negara. Tingkatkan rasio Panglima Negara dari PDB menjadi 20%. Terima kasih. Hey, itu kemarin pidato siapa yang nulis itu? Skripnya? Naskah pidato dikerjain tim, Pak. Tim? Bareng-bareng? Kok bisa keluar kata-kata kayak gitu? Emang gua gua pikirin. Kok bisa keluar? Ini kerjaan lu dari sebelumnya tuh udah keluar juga nyanyi-nyanyi itu. Kok bisa sih keluar kayak gitu, ha? Menghibur, niat lu menghibur masyarakat? Enggak itu. Itu bukan kita yang nulis, nggak ada di skrip itu, Pak. Maksudnya? Itu improv beliau. Fontnya digedein deh, size-nya. Kayaknya nggak kelihatan itu. Itu udah paling gede, Pak. Times New Roman. Tebel. Bold parah. Ada yang bisa dubbing? Dubbing. Coba. Hey, antek-antek asik. Enggak. Saya akan lawan. Bukan, beda. Gak ada lagi solusi. Enggak ada, Pak. Itu
jadwalin keluar negeri lagi dah. Memang sudah sepantasnya nih Prabowo Subianto ya sebagai kepala negara ya, memang seharusnya itu dia itu omongan itu dijaga ya guys ya, tidak harus dalam arti memang berapi-api tetapi kosong gitu ya, bahkan dari janjinya aja kosong ya, nggak ada yang terpenuhi, bahkan dari janji politiknya yang diagung-agungkan cuman MBG doang yang terlaksana, itu pun marat-marit nggak jelas. Dan bahkan dari Koperasi Desa Merah Putih ya, bahkan disinggung oleh Bapak Ferry Amsari bahwa itu cuma koperasi-koperasian ya. Koperasi yang sesungguhnya itu ada anggotanya, ada pertanggungjawabannya, ada laporannya. Ini enggak. Apakah benar-benar sudah berjalan? Kan belum berjalan ya. Paling kemarin yang viral itu di Melawai. Untungnya saja dalam jangka hampir setahun cuma 78.000. Mungkin koperasi yang jalan nanti ya mungkin cuman pupuk guys ya, mungkin kalau seandainya jalan ya pupuk ya, amat sangat dibutuhkan oleh petani. Mungkin kalau yang lainnya belum. Dan tapi kalau kita melihat dari suatu pelaksana itu jauh dari suatu ekspektasi kita ya. Bayangkan ya, dari letaknya aja kadang-kadang sangat mind blowing banget. Ada yang di kuburan, ada yang di pinggir jurang, ada yang di tengah hutan, ada yang bersebelahan ya. Mungkin satunya dari Koperasi Desa Merah Putih kayak Indomaret dan Alfamart ya, bersaing. Ada nih yang sebelah-sebelahan gitu ya. Dan yang paling gokil banget itu malah justru menutupi Alfamart gitu guys ya. Ini seolah-olah kayak mereka itu seenak jidat gitu guys ya. Mereka itu seperti seolah-olah powernya itu melebihi dari suatu power masyarakat atau rakyat Indonesia sendiri ya. Dan seolah-olah selalu kayak memaksakan bahwa suatu kebijakan cara itu sebenarnya kan seharusnya atas persetujuan rakyat ya. Tetapi seolah-olah framingnya itu malah kayak seolah direstui oleh rakyat Indonesia gitu guys. Bahkan survei mengatakan ya bahwa pejabat dari Prabowo Subianto ya kemarin kalau tidak salah mengumumkan bahwa sebanyak 80% masyarakat itu puas dengan Prabowo Subianto. Ini survei dari mana? Inilah yang membuat kadang-kadang kita kok bisa ya sekarang pejabat-pejabat sekarang ini ya yang di era Prabowo Subianto itu kayak nggak makan bangku sekolah gitu ya. Memang iya bangku sekolah memang nggak dimakan. Tapi kadang-kadang kayak mind blowing banget ya dari omongannya ya, dari perkataannya itu kadang-kadang kayak gimana ya, kayak lucu gitu guys ya. Dan kemudian dari apa yang disampaikan kayak seolah-olah nggak pernah berpikir, dan kalau dikritik marah gitu guys ya. Bahkan pemerintah berhak untuk mengata-ngatai balik rakyat. Dikritik kok malah kepengin balas mengata-ngatai, kan aneh ya. Kita kan bosnya ya sebagai masyarakat, mereka pegawainya digaji oleh kita. Ketika dikritik kok marah ya. Aduh, semoga saja ya ada suatu perbaikan. Masyarakat sangat merindukannya ya, dengan ekonomi saut marut dan amat sangat mencekik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.